Selamat pagi, Shalom saudara-saudari terkasih yang di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan saat ini untuk membagikan firman Tuhan dalam program Devotion from Nation. Izinkan pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Govito dari IFJF Palembang. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, pertama-tama ada buah dari apa yang kita gemakan. Pertama-tama kita harus memilih apakah kita akan memperkatakan sesuatu yang baik, yang hidup, atau yang mati, yang buruk. Jadi itu semua tergantung kepada Anda. Anda harus menggemakannya, dan semakin Anda menggemakannya itu akan semakin terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, suatu hari saya pernah mengalami di mana saya diajarkan Tuhan untuk memperkatakan sesuatu yang baik, padahal di depan mata saya itu sesuatu yang jelek, sampah, bahkan sesuatu yang tidak berharga di mata saya. Tapi itu membuat saya begitu bergejolak karena saya tidak suka akan tempat tersebut. Tempat itu adalah tempat sampah di mana saya harus melewatinya setiap hari untuk berdoa. Itu perjalanan saya untuk menuju ke gereja. Jadi suatu hari di saat itu saya melihat ada seorang pemulung, dan pemulung itu saya tergerak untuk memberi sesuatu. Tapi saya sempat berpikir, apa saya salah beri, apa itu akan membuat dia malas, atau tidak sebaiknya itu roti untuk dimakan, dan itu akan lebih baik. Jadi saya abaikan, tapi suara itu terus menerus ada dalam hati saya. Jadi saya bawa dalam doa, dan saya terus melakukannya, karena saya tidak akan berhenti sampai mengetahui apa yang maksud Tuhan gitu. Jadi suatu hari saya tetap mengabaikan. Saya lihat tapi saya tetap mengabaikan, sampai suatu hari saya sedang ada di supermarket, sedang membeli sebuah roti, dan saya teringat akan bapak tersebut. Dan saya bilang, oh Tuhan, oke, berarti mungkin Anda mau saya memberikannya kepada pemulung tersebut untuk diberikan. Jadi saya ambil roti tersebut, dan saya pikir keesokan harinya saya akan memberikan kepada dia. Dan saudara-saudara, itu pun pergumulan, karena ternyata tidak semudah yang Anda pikirkan. Bagi orang mungkin mudah, bagi saya itu sesuatu yang Tuhan mau mengerjakannya dalam kehidupan saya. Saya terpaku dengan keadaan saya maksudnya saya melihat dia, keadaan dia, saya juga mungkin ogah, atau saya tidak peduli, tapi saya peduli. Pokoknya banyak macam ada di kepala saya. Jadi saya bawa roti itu, tapi pemulung itu tidak ada. Nah, jadi saya antara lega atau tidak, tapi lega. Oke, berarti saya tidak melakukan apa-apa. Besokan harinya saya tidak membawa, tapi pemulung itu ada, dan Tuhan itu ingatkan lagi. Roti itu loh nak, lupa Anda bawa. Oke Tuhan, berarti besok lagi. Bayangkan saudara-saudara, untuk melakukan hal tersebut saya butuh 2 hari. Jadi keesokan harinya saya beri roti itu, saya bawa pada saat saya mau ke gereja, dan saya memberikan roti itu kepada pemulung tersebut. Nah, itu hari yang saya pikir sudah selesai ya, jadi tidak ada embel-embel lagi. Tapi tiap hari saya lewat di sana, itu pemulung itu ada di sana setiap hari, setiap kali saya pergi dia ada di sana, sampai Tuhan menggerakkan saya untuk memberi dia uang. Uang itu saya pikir ya kalau 5.000 itu nggak seberapa ya, tapi ini 100.000 itu pun ada dalam saya, dan itu dalam kantong saya, dan itu pun nggak apa-apa, saya akan bisa memberikannya karena saya ingin mentaati firman Tuhan, apa yang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Jadi saya memberi sehari, 2 hari, 3 hari, seterusnya.
Bayangkan saudara, kalau itu ada di dalam kantong Anda tidak bisa bohong dengan Tuhan ya. Maksudnya itu 100.000, oke, Anda bisa beri. 5.000 itu lebih mudah lagi ternyata. Tapi kalau itu 100.000 tiap hari selama seminggu, Anda mungkin bertanya, apa itu salah dengar? Apa itu mungkin tidak mungkin? Sesuatu itu hal yang konyol, tetapi itu terjadi dalam diri saya. Saya sempat menanyakan, pasti salah ini Tuhan. Saya akan membuat dia akan jadi lebih malas. Tapi ada yang ditaruh di dalam hati saya. Anda belum melihat apa yang akan saya buat. Jadi terus lakukan sampai saya katakan stop. Terus bagaimana saya bisa jadi gimana saya dapat tahu bahwa itu akan stop? Itu Tuhan berkata, seperti aku sudah memulainya, kau akan tahu kapan kau akan stop. Oh ya, oke, sudah Tuhan, saya akan lakukan. Jadi saya beri terus uang itu kepada dia. Ada saatnya saya tetap menghindar, karena itu uang besar. Buat saya sendiri, saya makan kurang dari itu sehari. Dan itu uang sangat besar. Dan tiba-tiba benar-benar itu stop karena pemulung tersebut tidak ada lagi di sana. Saya sempat berpikir, apa dia meninggal? Dia tidak ada lagi di sana. Sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan. Suatu ketika saya melihat dia dan saya begitu kagum kepada Tuhan, apa yang dibuatnya. Karena pemulung tersebut bukan jadi pemulung lagi, tapi dia menjadi penjual air dan minyak, saudara. Dan tempat yang sampah yang saya tidak suka itu, dia itu menjadi taman. Dan luar biasa bagaimana Tuhan berbuat demikian melalui saya, melalui pemulung tersebut, melalui keadaan dan situasi. Nah, kenapa saya mau memperkatakan ini? Seperti yang di firman berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Pada saat itu saya bisa memilih untuk mematikan semuanya, mematikan berkat untuk pemulung tersebut. Saya bisa mematikan, tapi di dalam hidup kita kan sebagai anak Tuhan, kita mensejahterakan bangsa. Kita memberikan kehidupan, kita memperkatakan apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita rasakan, tapi kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Kita melihat dengan fokus yang daripada Tuhan. Nah, saudara, pada saat itu saya diajar untuk melihat dari kacamatanya Tuhan, dari firman-Nya Tuhan. Kita hidup bukan apa yang kita pikirkan, saudara. Itu juga bukan apa yang kita pikirkan tentang pemulung tersebut. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa dia mau menghakimi? Saya tidak bisa menghakimi dirinya. Saya bisa saja berkata, dia akan jadi malas. Tapi kalau itu yang Anda katakan, itu mungkin juga akan terjadi kepada dia. Tapi enggak. Yang Tuhan katakan, lakukan, berkati, terus. Katakan kehidupan, katakan kesejahteraan semuanya. Dan akhirnya saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tempat sampah tersebut bahkan menjadi taman, dan pemulung tersebut bahkan menjadi penjual. Dan itu kalau saya sempat melakukan hal yang tidak diingini, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bahkan menjadi kematian dan akan menjadi sampah sampai seterusnya. Mari saudara, saya tundukkan kepala. Saya ingin berdoa buat saudara-saudari sekalian. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, urapi mereka yang mendengar. Setiap mereka yang mendengarkan, Tuhan, Kau buka hati mereka, Tuhan. Kau yang berkata-kata, Tuhan, kepada kehidupan mereka, apa yang harus mereka lakukan, Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu dan untuk-Mu. Ajari kami, Tuhan, untuk melakukan tepat seperti yang Kau mau, Tuhan. Paksa kami, Tuhan, sampai kami melihatnya jadi, Tuhan, menjadi nyata dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, Tuhan, apa yang kami pikirkan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi Tuhan, biarlah Kau taruh, Tuhan, setiap perkataan-perkataan-Mu, firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, menguasai kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami memperkatakannya seperti firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa.
Saudara-saudara, terima kasih buat mendengarkan sharing dari saya. Semoga memberkati. Shalom.